Kita itu butuh didengarkan aja udah Udah ya lega kan, ya, kalau Bu? punya masalah kan kalau butuh didengarkan aja udah lega. Halo teman-teman, balik lagi di Benih Mulia Podcast. Nah, setelah minggu lalu kita bahas soal Hari Pendidikan Nasional sama Pamariani. Hari ini aku balik lagi untuk nemenin kalian di podcast Mental Health. Nah, tentunya aku nggak mungkin sendirian. Aku di sini sama Ibu Ria. Halo Ibu, gimana Ibu kabarnya? Ya, kabar saya baik, Venus. Oke. Halo semuanya. Nah, kita hari ini akan bahas soal topik yang mungkin lagi viral-viralnya ya Bu, sempat viral juga di pertengahan tahun kemarin. Kita akan ngebahas topik ini sebelum beberapa minggu lagi kita akan ngelaksanain PAT. Jadi sekalian menghibur teman-teman di rumah ya Bu ya, Ya, supaya nggak boring-boring banget. Kalau berbincang soal mental health, pasti sebelum pandemi kita juga udah sering ngalamin tekanan mental health ya Bu ya. Cuman ditambah lagi sekarang ada pandemi COVID, mungkin kita jadi agak sedikit nambah beban ya Bu ya. Nah, udah banyak banget contoh aktivitas selama masa pandemi, kayak sekolah virtual, work from home, kesulitan keuangan, dan informasi baru yang kita tahu menghadapi penyakit di kondisi sekarang. Nah, banyak banget anak dan remaja seumuran kita yang mungkin kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi maupun kehilangan keluarga mereka. Nah, kalau pendapat Ibu sendiri atau hal-hal yang Ibu ketahui tentang mental health itu seperti apa, Bu? oke, baik ya. Kalau mental health atau biasa kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia itu kesehatan mental. Itu di sini saya artikan dulu ya, kesehatan mental itu apa. Kesehatan mental itu adalah tingkat kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan kejiwaan. Artinya ya kita sehat dalam fisik maupun non fisik gitu ya, atau mental kita ya sehat begitu. Kalau misalnya mental illness itu kan termasuk ke mental health juga ya Bu. Iya. Cuman di mental illness itu masih ada beberapa penyakit lagi. Contohnya seperti bipolar, skizofrenia, anxiety, dan lain-lainnya. Nah, kalau cara membedakan di antara ketiga yang paling umum itu seperti apa sih Bu? Oke, sebenarnya dari penyakit-penyakit itu ya banyak ya, dari penyakit-penyakit gangguan kejiwaan atau mental illness itu sebenarnya banyak, tapi kita lebih mengenal 3 tadi yang disebut sama Venus, yaitu anxiety, bipolar, dan skizofrenia. Nah, itu tahapannya itu tingkatannya itu berbeda-beda. Kalau anxiety itu hal yang normal ketika seseorang itu menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Itu masih dalam taraf biasa aja, artinya dalam taraf yang masih rendah, itu dia belum parah ya. Nah, kalau bipolar ini gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis, misalkan tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, ya. Lalu kalau skizofrenia ini yang sebenarnya sudah gangguan kejiwaannya sudah dalam tahap yang tinggi itu ya, atau parah ya, bisa dibilang seperti itu. Gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang, dan kejiwaan gangguannya itu bisa terjadi seperti halusinasi, lalu delusi, sampai dengan perubahan sikap. Seperti itu dari pengertian atau arti dari anxiety, tersebut. bipolar ya, dan skizofrenia. Oke, Gitu. berarti itu ya guys, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya perbedaan dari ketiga itu apa sih? Berarti anxiety itu semacam khawatir ya Bu ya? Ya, khawatir atau rasa takut, Ya masih betul. dalam rasa takut. Terus bipolar itu perubahan emosional secara drastis ya. Dan skizofrenia itu yang sudah tahap paling tingginya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, tadi saya tambahin juga ya, anxiety itu bisa dilihat dari ketika bicara atau bisa dilihat dari sikapnya ya, misalkan gugup atau ngomongnya itu nah gitu ya, terus terbata-bata. terbata-bata atau jantungnya itu merasa dia berdegup terus merasa tangannya berkeringat atau basah ya. Nah, itu bisa dibilang anxiety, tapi belum tentu juga yang misalkan kalian nih ada yang tangannya basah gitu ya, oh saya anxiety, belum tentu. Jadi itu harus diperiksakan dulu ke dokter atau psikiater ya, yang lebih tahu apakah dia punya gangguan anxiety atau bipolar gitu ya, atau skizofrenia. Nah, kalau bipolar ini sudah dalam taraf yang tadi dibilang ya, udah dalam taraf yang agak parah ya, seperti kalau misalkan marah itu marahnya marah banget, atau
kalap atau perilaku sosial yang tidak pantas. Jadi misalkan marahnya sambil banting barang. Oh iya, ngeliat barang di sekitarnya Ya, langsung misalkan dia benci dibanting. sama Venus, mungkin dia bisa tampar Venus atau pukul Aduh, Venus serem gitu juga ya, ya. serem kan ya. Nah Iya, itu agak parah ya. Nah kalau sampai skizofrenia itu memang sudah harus dalam taraf ya sampai pengobatan atau dalam taraf yang harus mulai menghubungi psikiater atau apa ya, dokter-dokter kejiwaan ya. Nah itu karena sama, jadi mudah marah, mudah depresi, jadi gua nggak merasa berguna. Nah udah sampai seperti itu berarti sudah parah, sampai pola tidurnya udah jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Nah tapi bukan karena tugas ya kalau kayak Iya, gitu. iya, benar. Kalau tugas kan kalian sudah sering ya sampai ngerjain sampai pagi-pagi. Nah itu kalau apa skizofrenia udah dibalik ya. Nah terus kurang konsentrasi atau kurang motivasi dan ya dia kesulitan dalam segala hal seperti itu. Tapi kalau yang skizofrenia itu butuh terapis gak sih, Bu? Ya pastinya butuh ya, apalagi yang anxiety aja sudah mulai butuh terapi atau butuh konsultasi. Tetapi kita lihat dalam taraf pemberian konsultasinya seperti apa. Iya, betul. Jadi yang bipolar belum tentu sama dengan yang anxiety gitu. Jadi yang schizophrenia pasti lebih banyak ya ininya ya. Jadi ya terapinya karena dia lebih parah. Biasanya seperti itu dalam tingkatannya. Gitu. Kalau misalnya dari riset yang pernah Ibu baca atau Ibu pernah dengar sebagai guru BK, kira-kira penyebab terjadinya mental illness pada seseorang itu apa aja, Bu? Sebenarnya banyak ya, itu bisa terjadi ketika seseorang itu bisa terjadi pada waktu dia kecil atau masih kecil atau pada waktu dia bayi, karena kan kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar nih ya. Betul. Kita lahir juga atas keluarga yang atau ibu yang istilahnya kalau misalkan dulunya dia tidak mengalami masalah ya pasti lahirnya akan baik-baik saja, atau nanti ketika dia perubahan usianya sudah mulai remaja, dewasa itu dalam keadaan keluarga yang baik-baik saja pasti dia akan baik-baik saja. Tapi ketika ada permasalahan ya dari mulai keluarga yang mungkin ya maaf ya mungkin cerai atau apa, itu pasti akan berpengaruh. Walaupun si ibu sedang dalam kehamilan atau anaknya masih bayi, itu pasti akan berpengaruh di perkembangan dia dari si anaknya. Ya, jadi pasti akan berpengaruh. Jadi seperti itu. Jadi mungkin paling pertama itu lingkungan keluarga ya, Bu ya. Lingkungan keluarga dan ya lingkungan sekitar ya. Jadi dia ya, tapi belum tentu juga ya, ada kan ya ada yang dia dibesarkan di keluarga yang misalkan wah ini banyak misalkan ya banyak yang jahat gitu ya sekitar dia, tapi belum tentu juga, mungkin dia punya pandangan lain ketika dewasa, ketika dia umurnya memasuki remaja itu dia dapetnya yang positif, itu bisa terjadi, bisa saja terjadi seperti itu. Berarti mungkin bisa dipengaruhi sama lingkungan sekolah juga ya, Bu ya, sama betul. Pergaulan. Ya, apalagi pertemanan ya, karena kalau nggak kalau pergaulannya nggak sehat juga ya dia pasti akan keikut arus benar. Oke, kalau misalnya menurut Ibu usia rentan seseorang bisa terkenal mental illness itu sekitar umur berapa, Bu? Oke, kalau rentan ya itu ya remaja sih ya, karena kan dia itu masa transisi, usia-usia tersebut itu masa transisi, karena ya bisa dibilang dia itu gampang istilahnya dicekokin gitu ya kalau bahasa Jawanya, atau gampang dirasuki, lo ikut gue aja, nah itu kan, lo ikut ini aja gitu, itu pasti gampang, apalagi dia keluarganya mendukung, artinya keluarganya mendukung itu, suasana keluarga mendukung itu, bapak ibunya mungkin nggak di rumah atau kurang perhatian dari keluarga, itu pasti akan cepat sekali dia langsung terpengaruh. Tapi belum tentu juga ya, kalau misalkan dianya kuat, balik lagi ke diri kita sendiri ya, kalau misalkan dia kuat, dia bisa atau dia itu nggak akan terpengaruh. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi memang usia yang rentan adalah remaja, karena dia masih belum punya nih pegangan hidup atau prinsip hidupnya, gue nggak ikutan temen, gue begini aja, itu pasti akan labil gitu ya. Betul. Masa-masa labil ya, Bu. Masa-masa labil. Tuh ya guys, buat kalian mungkin yang lagi nonton ini dalam kondisi usia remaja, jadi jangan gampang terpengaruh sama pergaulan sekitar. Mungkin bisa disortir ya, Bu ya. Yang mulai baik punya sama prinsip. Iya, betul.
Kalau contoh-contoh hal yang dilakukan untuk pencegahan gangguan itu seperti apa, Bu? Oke, kalau upaya-upayanya ya Iya, pencegahan, ya balik lagi ke diri kita sendiri. Ya tadi saya seperti yang tadi saya sudah bilang, kita tidak bisa memengaruhi teman kita atau lo gini aja itu belum tentu. Tapi kalau misalkan dari diri kita sendirinya udah menolak atau diri kitanya udah gak mau gitu ya itu pasti akan bisa bisa mencegah ya. Tapi kalau misalkan ya lagi masa terpuruk atau misalkan lagi stres atau lagi ya kadang kan kita seperti itu ya. Betul. Tapi kalau kita balik lagi, gue ingat orang tua gue atau saya ingat Tuhan gitu, itu pasti betul. Akan harus dari diri sendiri juga gitu. Kalau dia mau sembuh ya harus balik lagi gitu. Jadi kitanya juga harus motivasi diri sendiri. Betul, ya Bu. Motivasi diri, terus teman-temannya juga ya pastinya ada yang mendukung. Nggak mungkin kalau tidak ada yang mendukung. Pasti orang tua sebenarnya juga mendukung, kan nggak mau orang tua anaknya itu terperosok atau jatuh ya, maksudnya ke hal-hal yang negatif seperti betul. itu. Ya guys, kalian kan mungkin ada beberapa dari kalian yang suka lagi nongkrong bareng sama teman-teman terus ditawarin mau rokok nggak atau mau ini nggak gitu. Jangan, itu contoh pergaulan yang nggak sehat ya guys. Jadi langsung dijauhin aja teman-teman yang kayak gitu. Nah Bu, ada beberapa teman kita yang bertanya, menurut Ibu mental illness itu terjadi pada para penderita itu karena terlahir atau terbentuk, Bu? Begini, kalau terlahir terbentuk itu bisa jadi sih ya, karena kan tadi saya bilang pasti ibu yang sedang mengandung itu di dalam janinnya itu kan dia sudah mulai terbentuk ya. Nah itu pasti kalau ibunya juga mengalami depresi atau itu pasti akan berpengaruh pada janinnya. Ya Bu ya sama bayinya ya. Ya, dan apalagi itu pasti akan terbentuk dalam otaknya gitu ya. Pasti ada aja ya, maksudnya kalau misalkan seorang ibu itu lagi mengalami masalah itu pasti nanti akan terbawa entah di emosinya, pasti akan terbawa oleh si janin itu. Kalau pendapat Ibu sendiri tentang penderita mental illness yang suka curhat gitu ya Bu ke media sosial, kayak lagi cutting atau mungkin suka mukul-mukul diri sendiri, misalnya kita lagi kumpul-kumpul terus dia tiba-tiba suka mukul diri sendiri atau nyalain orang lain, itu kayak gimana Bu? Ya sebaiknya kalau udah main ke medsos ya itu saya tipe orang yang juga agak harus punya batasan ya. Jadi jangan semuanya di-share, karena kan sesuatu yang di-share terlalu berlebihan itu juga nggak bagus ya. Kayak maksudnya mau apa dulu gitu kan. Kalau cuma di-share untuk biar tahu orang gue ini sakit atau saya ini lagi sakit, itu buat apa juga ya. Lebih baik ya medsos ya dipakai dengan sebaik-baik mungkin ya. Jadi betul. Bukan untuk curhat atau aku lagi sakit hati nih, aku lagi putus cinta, itu kayaknya terlalu berlebihan juga ya. Kita harus tahu batasannya, medsos itu digunakan untuk apa. Jadi agak gak pantas juga ya kalau misalkan lagi nyayat-nyayat lagi nyayat terus di videoin ya Bu ya. Itu ya buat apa gitu. Kalau cuman ingin orang lain tahu, dia bisa banyak hal, maksudnya bisa bercerita ke guru BK atau ke dokter. Kalau misalkan dia malu kepada guru BK ya, atau itu bisa langsung ke dokter atau psikiater atau banyaklah psikologi yang atau psikiater yang ahli dalam bidangnya itu ya. Pasti bisa gitu. Karena kan banyak banget ya Bu ya, mungkin yang saya alamin sendiri kayak teman-teman tuh suka banget curhat gitu ya Bu. Mungkin memang karena lingkungannya kesepian juga ya Bu ya, itu juga bisa dipengaruhi ya Bu ya. Bisa. Nah makanya butuh ya harus ada teman yang bimbingan ya. Mungkin di keluarganya dia ada masalah, tapi kan bisa ke teman-temannya. Kalau dia temannya sedikit gitu ya, tapi kan pasti ada teman yang untuk bicara. Dan kayaknya harus juga kita belajar untuk mengungkapkan ya ke orang lain, supaya ketika ada masalah itu bisa di-sharein ya, tentunya ada ke teman yang bisa dipercaya dan rahasianya itu terjamin. Jangan sampai nanti temennya juga ngebeberin juga gitu ya. Cepu ya, teman-teman tipe-tipe teman yang gitu. Cepu ya. Jadi ya harus kita tahu juga kalau mau cerita atau curhat, harus tahu juga ini tipe temennya seperti apa. Iya, berarti jangan sembarangan di-share ya Bu ya. Iya betul. Dan karena penonton juga pasti yang suka ngeliat story Instagram mungkin ya agak risih juga ya Bu, bisa Bu ya. Ya kayak
iya apaan sih gitu kan. Iya, Kadang kita benar. kayak gitu, tapi ya mungkin dia juga butuh untuk men-sharekan, tapi ya tahu batasannya, jangan Iya. sampai berlebihan. Seperti itu aja sih. Sesuatu yang berlebihan itu kan juga nggak bagus. Iya, betul. Jadi gitu ya guys, mungkin mulai dari sekarang yang suka sharing-sharing mungkin gak semuanya boleh di-share ya Bu ya, karena mungkin betul. ada privasinya kalian juga. Takutnya malah di-share sama orang lain kan nggak Iya, mungkin ya guys. takutnya salah gunain sama Iya, orang betul. lain gitu. Oke Bu, kalau gitu bagaimana cara seseorang yang terkena mental illness itu bisa beradaptasi sama lingkungan sekitarnya? Oke, kalau caranya bagaimana ya, balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Tapi kita juga harus tahu keterbatasan kita itu sampai di mana. Jangan sampai kita melampaui batas. Nah, balik lagi kita harus berpikir positif ya. Walaupun misalkan ya kalian dapat atau berita atau dari teman kalian, si ini begini loh gitu. Tapi kita harus tahu juga, kita harus kenapa ya kok ini begini, jangan langsung emosi, jangan Iya, langsung betul. kita harus tahu dulu ini kenapa sih si A kok ngomong kayak gini, kita bener gak. Nah kita harus introspeksi juga ke diri kita sudah benar atau belum, atau Iya, kita betul. begitu enggak gitu, kita dengan orang lain baik enggak gitu. Iya, Jadi betul. balik lagi ke diri kita lagi kan. Nah maka dari itu ya pikir positif, punya pikiran positif yang utama itu ya. Jadi jangan langsung emosi. Nah itu kalau dibalas dengan emosi juga nggak akan Beres baik ya, Bu? ujungnya Iya. gitu. Berarti juga harus cari tahu faktanya dulu Iya ya Bu ya. betul, jangan langsung main marah aja ya Iya, gitu. benar. Nanti balik lagi itu bisa jadi ke anxiety tadi. Iya betul. Berarti kan Gitu. memang suka yang kalau misalnya suka dibilangin kalau misalnya punya masalah itu harus diselesaikan dengan kepala dingin ya Bu ya. Iya betul, dan kita juga harus berani ya. Kalau seseorang itu kalau punya masalah dipendam itu kan juga nggak bagus ya. Jadi ya tadi saya bilang sama orang yang dipercaya. Jadi memang harus, karena sesuatu yang dipendam terus nantinya meledak itu malah Iya. lebih parah. Jadi Iya. ya harus disalurkan gitu. Entah mau disalurkan dengan kegiatan yang positif itu lebih bagus. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai ke hal yang negatif. Oke Gitu. Bu. Kalau dilihat menurut Ibu, seseorang yang memiliki penyakit mental illness itu dapat mempengaruhi masa depannya nggak Bu? Pastinya ya, dia kan bekerja sama juga dengan orang lain kan ya nantinya ya, dan dia juga harus menanamkan kepercayaan lagi terhadap orang lain itu. Jadi ya pasti sangat-sangat harus menanamkan kepercayaan itu lagi ke diri dia. Jadi ya sangat berpengaruh menurut saya. Jadi ya dia harus sembuh dulu, dia benar dulu, baru dia berusaha untuk, dia harus keluar juga, dia harus ya bagaimana caranya untuk berkomunikasi, terus kepercayaan itu lagi, terus ya dia harus belajar itu lagi. Memang memang agak sulit, tapi dia harus untuk masa depan dia juga Iya, kan betul. ya gitu. Harus percaya sama diri sendiri Iya juga ya Bu ya. betul. Oke Bu, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu, nggak kerasa Oke. ya kita sudah sampai ujung acara Iya. aja. Ada nggak sih cerita yang pernah Ibu baca atau dengar tentang seseorang yang nggak bakal bisa Ibu lupain mengenai mental health yang terjadi sama diri dia atau perjuangan seseorang melawan mental health? Oke, dulu ada ya. Ini sebenarnya saya share aja ya. Sebenarnya bukan masalah siapa-siapa ya ini, tapi saya share aja. Seorang siswa ya punya masalah, dia sampai kalau bisa dibilang menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia sampai kadang pakai pisau gitu ya, kadang pakai atau sampai minum obat yang berlebihan. Iya, itu betul. ada ya. Nah itu karena di diri dia pengennya masalahnya cepat selesai, tapi kalau misalkan minum obat atau menyakiti diri sendiri, apakah masalah selesai kan? Enggak Iya, gitu belum ya. tentu beres ya Bu Ya, jadi jangan mengambil jalan pintas ya. Jadi ya kalau memang punya masalah memang harus diselesaikan, cuman ada cara-caranya ya. Kalau sampai menyakiti diri sendiri itu memang kepuasan buat dirinya dia, Iya, tapi itu akan Merugikan sangat juga ya, Bu, ya? merugikan dirinya sendiri, atau sangat ya nggak bagus lah, kayak misalkan menyakiti dengan pisau Iya. atau sampai nadinya itu, dia berusaha seperti itu karena biar sampai ke nadi, biar dia mungkin ya nanti bunuh diri. Kalau kayak gitu bunuh diri juga kan nggak diizinkan ya sama Iya. Tuhan ya. jadi itu nanti lanjutnya ke pelajaran agama. Nah itu ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan punya masalah,
mulai beranikan diri untuk cerita ke orang lain, supaya masanya itu kalau kita itu butuh didengarkan aja udah ya kan, kalau punya masalah kan kalau butuh didengarkan aja udah lega gitu. Apalagi kalau sampai direspon dengan orang yang dipercaya, itu pasti apalagi sampai ke jalan keluar. Nah pasti akan lebih lega. Nah jadi kalian ya, maksudnya yang teman-teman sekelas yang punya masalah, jangan apaan sih lo gitu kan ya, tapi coba dengerin aja, dia pasti cuma butuh didengar gitu ya. Betul. Nah itu sih pengalaman saya yang bukan selama mengajar, tapi saya menemukan gitu ya, mungkin cerita dari teman saya atau cerita dari guru lain juga bisa, atau ada keluarga lain yang seperti itu, dan itu sebenarnya bahaya ya kalau udah sampai menyakiti diri sendiri. Dan itu orang tua nggak tahu, sampai nggak tahu, betul. Itu kan parah juga gitu ya. Jadi makanya dari sekarang saya pesan aja ke kalian ya yang punya masalah, coba di-sharein aja, baik ke, kalau misalnya takut dengan orang tua ya ada guru di sekolah atau ke wali kelas atau ke teman-teman yang pasti bisa dipercaya, itu nomor satu, atau bisa menjaga kerahasiaan. Nah saya yakin kalau udah didengerin ceritanya atau udah didengar masalahnya, itu pasti kalian akan plong, walaupun sedikit, entah nanti selesainya caranya gimana ya, itu pasti ada jalan keluar, seperti itu sih. Berarti setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya, Bu ya? Pastilah. Cuman dari kitanya aja mengatasinya seperti apa. Iya, dan pastinya butuh proses, jangan instan ya. Kalau instan ya cepat selesai aja. Kalau cepat selesai ya susah gitu ya. Kita pasti butuh proses, nggak mungkin juga kan mau buat nasi berasnya tuh udah langsung jadi nasi kan, nggak mungkin ya, Bu. Pasti perlu ada proses memasak. Seperti itu sih, Venus. Oke, Ibu, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, Bu, di podcast Mental Health ini. Makasih banyak Ibu sudah merepotkan diri untuk datang ke podcast ini jadi narasumber. Makasih banyak ya, Bu. Terima kasih, sama-sama. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai terakhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel SMA Buni Mulia Bogor. Bye guys, see you di next podcast. Jaga kesehatan. Dadah.